Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di channel Seperti Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam dan umat terdahulu. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang raja yang luar biasa sombong, yang akhirnya tumbang, bukan oleh pasukan, tapi oleh makhluk kecil bernama nyamuk. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar makin banyak yang mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Yuk, kita mulai kisah Raja Namrud, penguasa angkuh yang tewas oleh nyamuk. Babilonia, negeri subur di antara sungai Tigris dan Efrat, menjadi tempat berdirinya salah satu kerajaan paling berpengaruh di masa kuno. Dari tanah yang kaya dan strategis inilah muncul seorang penguasa besar bernama Namrud bin Kanan, sosok yang kelak akan dikenang bukan hanya karena kekuasaannya, tapi juga karena akhir hidupnya yang tragis. Namrud dikenal sebagai raja pertama yang membentuk kekaisaran besar pasca banjir besar di masa Nabi Nuh. Dengan kecerdasan politik dan kekuatan militer, ia berhasil menundukkan berbagai wilayah dan menjadikan Babilonia pusat kekuasaan yang luar biasa. Kota Babilonia berkembang pesat di bawah kekuasaannya. Arsitektur megah, istana menjulang, dan taman-taman indah membuatnya dikenal di berbagai penjuru dunia. Namrud menjadikan Babilonia bukan hanya tempat tinggal, tetapi lambang kejayaan dan kemegahan peradaban. Namun, di balik kemegahan itu, tumbuh ambisi besar dalam diri sang raja. Ia mulai memposisikan dirinya bukan sekadar penguasa, tapi sebagai makhluk yang lebih tinggi, bahkan mengklaim kekuatan setara dengan Tuhan. Namrud memerintahkan rakyat untuk menyembahnya. Ia membangun sistem kepercayaan yang meniadakan Tuhan yang esa dan menggantikannya dengan dirinya sendiri sebagai pusat penyembahan. Keangkuhannya makin menjadi-jadi seiring bertambahnya kekuasaan. Rakyat Babilonia tak punya pilihan selain tunduk. Mereka hidup dalam bayang-bayang tirani dan pemaksaan keyakinan, takut terhadap hukuman sang raja yang kini merasa dirinya tak tersentuh. Kejayaan Babilonia yang seharusnya menjadi berkah, justru berubah menjadi alat untuk menindas. Namrud memanfaatkan kekuasaan bukan untuk keadilan, tapi untuk mempertahankan kekuasaannya yang absolut. Lambat laun, rakyat mulai resah. Ketika raja mulai memaksakan ide bahwa dirinya adalah pemberi hidup dan kematian, batas antara manusia dan Tuhan mulai ia rusak dengan kesombongan yang membutakan hati. Kemewahan istana dan kekuasaan tak membuatnya rendah hati. Sebaliknya, Namrud merasa bahwa tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang bisa menggoyahkan tahtanya. Dari sinilah kisah kejatuhan itu mulai terbentuk, kisah tentang seorang penguasa yang mencoba menantang langit dan akhirnya harus tunduk kepada makhluk yang sangat kecil, nyamuk yang dikirim oleh Tuhan. Namrud tidak puas dengan sekadar menguasai bumi. Dalam pikirannya, penguasa sejati adalah mereka yang bisa menyaingi langit. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tak kalah hebat dari Tuhan yang disembah oleh sebagian kecil rakyatnya yang masih beriman. Ambisinya itu diwujudkan dalam proyek paling ambisius sepanjang sejarah Babilonia, pembangunan Menara Babel. Menara ini dirancang untuk menembus langit, simbol bahwa manusia bisa mencapai tempat Tuhan berada, atau bahkan menggantikannya. Pembangunan menara itu bukan sekadar proyek fisik, tapi juga proyek ideologis. Namrud ingin membuktikan bahwa tidak ada batas bagi kekuasaan manusia jika dikomandoi oleh raja seperti dirinya. Ribuan pekerja dikerahkan siang dan malam. Bata demi bata disusun, menjulang semakin tinggi. Namrud berdiri dari kejauhan, tersenyum puas melihat simbol. Keangkuhannya mendekati langit. Ia mengumumkan kepada rakyat bahwa tak ada Tuhan selain dirinya. Jika Tuhan benar-benar ada, tantangannya adalah menghentikan pembangunan menara ini. Namun, langit tetap hening, dan itu semakin memperkuat klaim Namrud bahwa Tuhan itu tak nyata. Menara Babel menjadi pusat keangkuhan manusia, sebuah proyek yang melambangkan penolakan terhadap petunjuk ilahi dan pengejaran kekuasaan tanpa batas. Semakin tinggi menara itu berdiri, semakin jauh Namrud dari rasa takut akan Tuhan. Di mata sebagian rakyat yang masih bertahan dalam keimanan, ini adalah bentuk pembangkangan terbesar terhadap Sang Pencipta. Tapi mereka tak berdaya, hanya bisa menyaksikan kekejian ini dari kejauhan. Namun, sejarah mencatat bahwa keangkuhan sebesar apapun, pasti ada akhirnya. Tuhan tidak perlu mengirim petir atau gempa. Dia hanya perlu satu hal kecil untuk menghentikan segalanya, dan hal itu belum disadari oleh Namrud. Sementara Namrud terus menantang langit, ia tak tahu bahwa kehancurannya tidak akan datang dari medan perang atau pemberontakan,
tapi dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, seekor nyamuk kecil. Kisah Menara Babel pun tak selesai sesuai rencana. Bukan karena kekurangan batu atau tenaga, tapi karena Tuhan berkehendak lain. Dan kehendaknya selalu lebih tinggi dari ambisi manusia, setinggi apapun menaranya. Menara Babel memang tak pernah selesai, tapi Namrud tetap merasa dirinya tak tersentuh. Kekuasaan membuatnya lupa bahwa dirinya masih manusia. Ia menganggap dirinya sebagai pengatur hidup dan mati, hakim tertinggi di bumi, dan pemilik nasib orang lain. Rakyat mulai hidup dalam ketakutan. Hukum berlaku hanya untuk melindungi kekuasaan sang raja. Siapapun yang menolak menyembah Namrud akan dianggap pengkhianat, dan pengkhianat harus dihukum mati. Namrud membangun patung dirinya yang lebih besar dari bangunan apapun di Babilonia. Setiap pagi, rakyat dipaksa untuk membungkuk di hadapannya. Ia bahkan membuat hari khusus untuk pemujaan terhadap dirinya, seolah-olah ia telah menjadi dewa. Tidak ada yang berani membantah. Orang bijak pun memilih diam. Tapi keheningan itu bukan karena hormat, melainkan karena takut. Dalam diam, rakyat menyimpan keresahan yang kian hari kian dalam. Kekuasaan yang tidak terbatas itu justru menjadikan Namrud buta. Ia tak bisa lagi membedakan antara kebenaran dan ilusi. Ia percaya bahwa dirinya kekal, bahwa tak ada satupun yang bisa menggulingkannya. Bahkan saat beberapa orang mulai jatuh sakit, dan tanah-tanah subur mulai mengering, Namrud tetap menyalahkan rakyat. Ia tidak melihat bahwa kekacauan ini adalah peringatan dari langit. Ia menolak nasihat. Ia mengusir para penasihat tua yang dahulu membantunya membangun kerajaan. Baginya, semua itu tidak penting. Yang penting hanya satu hal, kekuasaannya harus abadi. Kesombongannya telah sampai pada titik tertinggi. Ia merasa tak ada kekuatan yang mampu menjatuhkannya. Tapi itulah puncak dari awal kehancuran, ketika seseorang merasa dirinya tak akan pernah jatuh. Dan di saat seperti itu, Tuhan mulai menulis akhir kisahnya. Bukan dengan perang atau pemberontakan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sebuah kebenaran kecil mulai muncul dari seorang pemuda bernama Ibrahim, seorang nabi yang berani melawan arus kesesatan. Ibrahim muda dikenal sebagai pemikir yang kritis. Ia tak menerima begitu saja doktrin yang memaksa manusia menyembah berhala, apalagi menyembah manusia seperti Namrud. Ia mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya Tuhan yang sejati? Pertanyaan itu membuatnya dibenci oleh para pendeta kerajaan. Tapi bagi Ibrahim, kebenaran tak bisa dibungkam. Ia berbicara kepada rakyat, menyadarkan mereka bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, bukan Namrud. Berita tentang pemuda ini sampai ke telinga sang raja, dan seperti biasa, siapapun yang menantangnya, harus ia hadapi sendiri. Namrud memanggil Ibrahim ke istana untuk berdebat tentang Tuhan dan kekuasaan. Pertemuan itu menjadi sejarah. Di hadapan banyak orang, Namrud dengan pongah bertanya, "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim dengan tenang menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Dengan senyum sinis, Namrud menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ia lalu memanggil dua tahanan. Satu dibebaskan, satu lagi dieksekusi. "Lihat, aku berkuasa atas hidup dan mati." Tapi Ibrahim tak terkejut. Ia hanya berkata, "Jika kau benar-benar Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat." Namrud terdiam. Di hadapan logika sederhana itu, keangkuhannya runtuh seketika. Rakyat yang menyaksikan perdebatan itu mulai tersadar. Namun, Namrud memilih mempertahankan egonya. Daripada menerima kebenaran, ia lebih memilih menutup telinga dan hati. Ibrahim diusir, bahkan direncanakan untuk dibakar hidup-hidup. Tapi Allah melindungi nabinya. Api yang membakar justru menjadi dingin. Namrud, sekali lagi, dipermalukan di hadapan rakyatnya. Namun semua itu tak cukup untuk meluluhkan hatinya. Ia justru makin marah, makin membara dalam kesombongannya. Dan dari situ, ia mengambil langkah yang paling fatal. Setelah gagal mempermalukan Ibrahim, Namrud melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya menolak Tuhan, ia secara terang-terangan menantangnya. Ia berkata, "Jika memang Tuhan itu ada, biarkan Dia turun dan melawanku." Ia membangun panah raksasa dan memerintahkan prajuritnya untuk menembakkannya ke langit. Anak panah itu melesat tinggi dan kembali jatuh berlumuran darah, sebuah tipuan dari setan yang membuat Namrud yakin bahwa ia telah melukai langit. Rakyat bersorak, tapi sebagian menyadari bahwa ini bukan kemenangan, melainkan kesesatan yang nyata. Namrud semakin yakin bahwa dirinya tak terkalahkan. Ia menganggap Tuhan telah kalah. Namun,
Langit tetap diam. Tidak ada gempa, tidak ada petir. Tapi bukan berarti Tuhan tinggal diam. Terkadang, keheningan adalah bentuk peringatan paling keras. Namrud lalu menyebarkan perintah baru. Siapapun yang menyebut nama Tuhan selain dirinya akan dihukum mati. Tempat ibadah dihancurkan. Nama Ibrahim dilarang disebut. Ia merasa seluruh Babilonia sudah menjadi miliknya, bahkan langit pun tak lagi berani menantangnya. Tapi apa yang tak ia sadari, Tuhan sedang menyiapkan hukuman yang tidak biasa. Hukuman itu bukan badai, bukan wabah besar, bukan juga gempa yang menghancurkan istana, tapi sesuatu yang bahkan tak terlihat oleh mata, sesuatu yang sangat kecil, tapi cukup untuk mengguncang seluruh hidupnya. Di saat itulah awal dari kebinasaan mulai terasa. Istana yang megah mulai digerogoti dari dalam. Dan Namrud, sang Raja Agung, tak punya kuasa untuk menghentikannya. Tanda-tanda kehancuran mulai muncul perlahan. Istana Namrud yang dulunya megah kini terasa sunyi. Para pelayan mulai jatuh sakit. Penyakit aneh menyebar tanpa penyebab yang jelas. Tabib terbaik pun tak mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Rakyat mulai resah. Ladang tak lagi subur. Sungai yang dulu penuh ikan kini surut dan berbau. Hewan ternak mati satu persatu. Tapi Namrud tetap duduk di singgasananya, menolak mengakui bahwa semua ini adalah peringatan dari langit. Suatu malam, Namrud merasakan gatal aneh di kepalanya. Ia memanggil tabib kerajaan, namun tak ada yang menemukan penyebabnya. Rasa sakit itu makin menjadi-jadi, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Kabar tentang penderitaan raja tersebar luas. Tapi tak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Semua hanya bisa berbisik, bertanya-tanya, apakah ini hukuman atas kesombongan yang selama ini ditunjukkan Namrud. Raja mulai kehilangan ketenangan. Ia mudah marah, membunuh siapapun yang lambat menjawab, tapi semakin ia melampiaskan kemarahan, semakin rasa sakit itu menyiksanya. Tidak terlihat luka di tubuhnya, hanya penderitaan yang tak bisa dijelaskan. Para penasihat mulai meninggalkannya satu persatu. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, dan mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya. Tapi Namrud tetap bertahan di singgasananya, menggenggam kekuasaan yang mulai retak. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia dikejar oleh makhluk-makhluk kecil, tak terlihat tapi menyakitkan. Ia terbangun dengan peluh dingin dan rasa panik yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keputusasaannya, ia memanggil dukun, penyihir, bahkan imam dari agama-agama lama yang dulu ia musnahkan. Tapi tak satu pun mampu menyembuhkan atau menjelaskan apa yang terjadi. Hari-harinya kini dipenuhi jeritan dan rasa frustasi. Dan tanpa disadari, Tuhan telah mengirim pembawa hukuman itu, seekor nyamuk kecil, yang kelak akan menghancurkan segalanya. Bukan dengan gemuruh, tapi dengan dengung kecil yang menyusup masuk ke lubang hidung seorang raja sombong. Hari itu tampak seperti hari biasa. Langit cerah, istana masih berdiri megah. Tapi seekor nyamuk kecil, nyaris tak terlihat, melayang tenang menuju raja yang tengah duduk di singgasananya. Tak ada penjaga yang curiga, tak ada pelayan yang memperhatikan. Nyamuk itu terbang pelan, lalu hinggap di wajah Namrud, dan masuk melalui lubang hidungnya, menuju otaknya, tempat yang paling rapuh dalam kesombongan manusia. Sejak saat itu, penderitaan Namrud berubah menjadi siksaan tanpa henti. Nyamuk kecil itu menggigit saraf-saraf halus di dalam kepala, menimbulkan rasa sakit luar biasa yang tak bisa dijelaskan atau ditenangkan. Namrud berteriak sepanjang hari. Ia merintih seperti orang sekarat, tapi tidak mati. Tidak ada obat, tidak ada ramuan, tidak ada mantra yang bisa menyentuh nyamuk yang kini hidup dalam kepalanya. Ia memerintahkan prajuritnya untuk memukul kepalanya dengan palu kayu, berharap rasa sakit itu mereda. Anehnya, itu memang meredakan sedikit rasa sakit, dan sejak saat itu, setiap hari kepalanya dipukul berkali-kali. Raja Agung yang dulu disembah-bak dewa, kini merintih meminta belas kasihan. Ia tak peduli lagi pada mahkota, tahta, atau istananya. Yang ia inginkan hanya satu, agar rasa sakit itu hilang. Tapi nyamuk itu tak keluar. Ia menetap di sana, hidup dalam keangkuhan yang kini runtuh. Bagi Tuhan, seekor makhluk sekecil itu cukup untuk membungkam seorang raja sombong. Rakyat mulai menyadari sesuatu. Mereka menyaksikan kejatuhan Namrud dengan mata kepala sendiri. Seorang yang mengaku sebagai Tuhan, kini tak berdaya karena seekor serangga. Dan semua orang tahu, ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah hukuman, pengingat bahwa tidak ada yang bisa menandingi kehendak Tuhan,
bahkan jika ia punya ribuan tentara dan menara menjulang ke langit. Hari demi hari berlalu, dan rasa sakit itu tak kunjung hilang. Nyamuk itu seolah menari dalam kepala Namrud, menggigit tanpa henti, mengubah hidup raja itu menjadi neraka dunia. Namrud sudah tidak bisa memimpin lagi. Ia hanya bisa duduk di pojok istana, kepalanya dibungkus kain, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Segala kejayaannya dulu kini hanya tinggal bayangan. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tangan, batu, apapun yang bisa ia raih. Kadang meminta pengawal untuk menghantamkan tongkat ke tengkoraknya, hanya agar nyamuk itu diam walau sesaat. Para tabib menyerah. Mereka mulai yakin bahwa ini bukan penyakit biasa. Beberapa mulai menyebut nama Ibrahim secara diam-diam, mengatakan bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan yang dahulu ditantang Namrud. Tapi Namrud tetap menolak. Dalam sisa kesombongannya, ia terus berkata bahwa ini hanya ujian biasa. Namun tubuhnya tak bisa lagi menyangkal. Ia semakin lemah, semakin kurus, dan semakin terganggu. Siksaan itu tak hanya fisik. Ia kehilangan tidur, kehilangan akal sehat. Ia berbicara sendiri, menangis di malam hari, merintih seperti anak kecil. Sang penguasa besar kini berubah menjadi makhluk yang bahkan tak sanggup berdiri. Seluruh Babilonia menyaksikan kejatuhan ini. Dari istana sampai pasar, orang-orang membicarakannya. Raja kita tewas perlahan oleh seekor nyamuk, begitu mereka bergumam. Namun, Tuhan belum mengizinkan ia mati. Namrud dibiarkan menderita lebih lama, sebagai pelajaran bagi dunia. Sebab tidak ada kesombongan yang tidak dihancurkan pada waktunya. Dan akhirnya, setelah hari-hari panjang penuh siksaan, nyamuk kecil itu menyelesaikan tugasnya. Dan Namrud, sang raja yang menantang Tuhan, mencapai akhir yang hina. Tak ada upacara besar, tak ada peringatan megah. Ketika Namrud akhirnya mati, dunia justru merasa lega. Ia tidak tewas di medan perang, bukan di puncak kejayaannya, tapi karena seekor nyamuk yang bersarang di otaknya. Nyamuk itu, atas izin Tuhan, menghancurkan satu kerajaan besar. Ia bukan tentara, bukan senjata, hanya makhluk kecil yang selama ini dianggap remeh. Kematian Namrud menjadi bahan tertawaan banyak orang. Rakyat yang dulu dipaksa menyembahnya kini melihat sendiri betapa rapuhnya manusia, betapa sombongnya ia hingga lupa bahwa dirinya fana. Jenazahnya pun sulit diurus. Tak banyak yang mau menyentuhnya. Bahkan para prajurit setianya pun enggan mendekat. Mereka tahu, kisah ini akan dikenang selama-lamanya. Namrud menjadi simbol kejatuhan, simbol dari keangkuhan yang dibalas dengan kehinaan. Ia yang dulu mengaku sebagai pemberi hidup dan mati, justru mati dengan cara yang paling hina. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kisah Namrud adalah bukti paling nyata bahwa siapapun yang melawan kehendaknya, pasti akan tumbang, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang ia miliki. Langit memang diam, tapi tidak pernah lupa. Tuhan tidak butuh gemuruh untuk menghancurkan. Cukup satu makhluk kecil, cukup satu dengungan nyamuk, dan seluruh kerajaan bisa tumbang. Dan dari kematiannya, dunia belajar satu hal, bahwa tak ada manusia yang bisa menandingi Tuhan. Tidak kemarin, tidak hari ini, dan tidak selamanya. Kematian Namrud bukan akhir dari kisah, melainkan awal dari pelajaran. Kisahnya menjadi pengingat sepanjang zaman bahwa keangkuhan selalu membawa kehancuran. Ia bukan raja biasa, ia punya kekuasaan luar biasa, teknologi terbaik di zamannya, dan kekayaan yang tak terhitung. Tapi semua itu tidak bisa menolongnya dari seekor nyamuk kecil yang diutus Tuhan. Pelajaran pertama, kekuasaan tanpa iman hanya akan membawa kesesatan. Ketika seseorang merasa dirinya tak butuh Tuhan, saat itulah ia sedang menggali kuburnya sendiri. Pelajaran kedua, sebesar apapun ambisi manusia, tetap ada batas yang tak boleh dilanggar. Langit bukan tempat untuk ditantang, dan Tuhan bukan sosok yang bisa dilawan dengan panah atau kata-kata sombong. Pelajaran ketiga, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia bisa menumbangkan Namrud dengan nyamuk, menjadikan api dingin bagi Ibrahim, dan mengubah kekuatan menjadi kelemahan dalam sekejap. Dunia berubah, zaman berganti, tapi kesombongan manusia tetap sama. Dan kisah Namrud selalu relevan sebagai cermin bagi siapa saja yang merasa tak terkalahkan. Namrud adalah pengingat bahwa keadilan Tuhan tidak selalu datang dengan petir. Terkadang, ia datang dalam bentuk yang paling sederhana, namun mematikan. Kini, setiap kali kita mendengar dengungan nyamuk di telinga, mungkin itu bukan sekadar gangguan. Mungkin itu adalah pengingat, bahwa keangkuhan sekecil apapun bisa membawa akhir yang besar.
Karena Tuhan tidak butuh pasukan besar untuk menjatuhkan siapapun. Cukup satu nyamuk, dan sejarah berubah selamanya. Subhanallah, dari kisah Raja Namrud kita belajar bahwa sehebat apapun kekuasaan manusia, tak akan pernah bisa menandingi kehendak Allah. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran, sementara tawadu adalah kunci keselamatan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah lalai dari jalannya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.